Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin Allah. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Kemana pagi? Bolos, Bu. Ada yang tahu gak pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tidak, Ibu. Belum, Ibu. Jadi kita sih pembelajaran kita hari ini tentang adab bermasyarakat dan etika digital dalam Islam. Kalian semua di sini punya sosial media? Punya. Sosial media pernah jujur aja ya, pernah nggak mengetik komentar-komentar jahat? Enggak. Atau bikin konten yang menyudutkan fitnah atau apa? Tidak. Alhamdulillah, Semoga kita semua terjaga dari hal-hal tersebut. Mau nyimpan api nabrak sepeda? Next jalan kan? Sudah? Ajak ke Jalan. atas jalan. Saking keberatan Pertama kita akan mengenal adab terlebih dahulu. Saya masih kasih tahu. Nah, ada yang tahu apa itu adab? Etika laku. Ya, Sikap, tingkah laku. Ya. Nice. Betul. Jadi Cahaya ilahi. kata adab berasal dari bahasa Arab ada baik itu yang artinya mendidik atau pendidikan. Dalam Islam adab itu memiliki makna yang lebih luas, mencakup kesopanan, keramahan, kelulusan budi pekerti dan juga ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Nah, kita kan di sini beradab itu tidak hanya berinteraksi di dunia nyata atau berinteraksi sosial saja, tetapi adab juga diperlukan dalam berinteraksi sosial di dunia maya. Nah, adab dalam bermasyarakat dalam Islam merupakan konsep penting yang mengatur perilaku dan etika seorang muslim. Jadi dalam berinteraksi dengan sesama, konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari hubungan antar individu hingga hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Nah, contoh dari adab dalam bermasyarakat itu saling tolong menolong. Islam itu mengajarkan agar sesama muslim itu harus saling tolong menolong dengan tetangganya, dengan masyarakat. Terus ada menghormati privasi. Nah, kita juga hidup bermasyarakat itu perlu menghormati privasi orang lain gitu, karena dia merupakan bentuk adab yang menunjukkan rasa hormat kita. Nah, terus yang ketiga ada menghormati perbedaan. Islam mengajarkan kita agar setiap muslim itu harus menghormati perbedaan pendapat, suku, ras, bahasa maupun agama. Nah, kemudian ada pentingnya adab. Maaf ya, PowerPoint-nya masih loading. Lanjut aja. Kemudian ada pentingnya adab bermasyarakat dalam Islam. Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur kehidupan
individu tetapi juga kehidupan sosial. Ada bermasyarakat dalam Islam memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan dan juga sejahtera. Nah, kenapa sih ada bermasyarakat itu penting diterapkan? Yang pertama, untuk menciptakan hubungan antar manusia yang harmonis. Ada bermasyarakat dalam Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan juga mencintai sama manusia. Berarti metrik itu tujuan. Kemudian yang kedua, ada menjaga ketenangan dan juga keamanan. Ada bermasyarakat dalam Islam juga berperan penting dalam menjaga ketenangan maupun keamanan masyarakat. Terus yang ketiga, ada membangun masyarakat yang berakhlak. Ada bermasyarakat dalam Islam merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Karena dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang. Terus yang terakhir ada meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Ada bermasyarakat dalam Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Dengan mengamalkan adab, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, aman, dan juga sejahtera. Nah, kemudian ada etika digital dalam Islam. Nah, etika digital dalam Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital, khususnya internet, bermedia sosial. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip etika digital. Prinsip yang pertama lanjut ke penerapan etika digital dalam Islam. Ada beberapa contoh penerapan etika digital dalam Islam. Yang pertama, harus menghindari konten yang dilarang. Contohnya apa konten yang dilarang? Seperti pornografi, terus bullying, ya itu dilarang. Kita harus menghindari konten-konten tersebut. Ya. Apalagi pornografi, karena itu bisa merusak akal kita. Terus yang kedua, menjaga lisan di dunia maya. Nah, kalian itu harus pintar dalam bersosial media gitu. Jangan sembarangan mengetik komentar-komentar jahat. Harus menjaga lisan kalian. Kemudian ada menghormati privasi. Nah, kalian juga kalau misalkan share di sosial media perlu untuk memilah dan memilih mana sih yang harus di-share di sosial media dan mana yang harus di-keep sendiri, jangan dipublikasikan. Kemudian menghindari cyberbullying. Nah, jangan jangan membuli ya di sosial media, apalagi di dunia nyata. Jangan membuli ya. Karena kita itu tidak boleh menyakiti hati maupun fisik orang lain. Kemudian, yang terakhir ada dampak positif dan negatif etika digital. Dampak positif yang pertama, meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi. Etika digital bisa menekankan pentingnya kejujuran, keakuratan, dan juga tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Kemudian ada memperkuat kualitasnya. Etika digital dalam Islam mendorong penggunaan teknologi digital untuk mempererat tali silaturahmi. Kemudian ada yang terakhir, mendorong penggunaan teknologi untuk kebaikan. Etika digital dalam Islam mendorong penggunaan teknologi digital untuk tujuan yang bermanfaat seperti menyebarkan ilmu pengetahuan, dakwah, terus membantu orang lain dan membangun
komunitas online yang positif. Terus yang terakhir ada dampak negatif etika digital bagi Islam. Yang pertama ada kesenjangan digital, karena tidak semua orang itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Jadi hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital dan yang kedua kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan teknologi. Etika digital dalam Islam tidak selalu efektif dalam mencegah penyalahgunaan teknologi. Orang-orang yang tidak memahami atau tidak peduli dengan nilai-nilai etika digital dapat menggunakan teknologi untuk tujuan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian ada tantangan dalam mengatur konten. Etika digital dalam Islam dapat menghadapi tantangan dalam mengatur konten. Konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam mungkin sulit dikontrol sepenuhnya, terutama di platform online yang bersifat Nah, sekarang di kelompok yang tadi aja lah. Berarti ada 3 kelompok ya? Iya, tadi kan satu sama. Kalem atau makin dendam pisan atau dendam Firman Pati Fikri tapi kira Iki mah dia pun Iki Iya gitu. Nah kan ada berita tentang kasus K-pop, namanya Suri. Dia itu bunuh diri karena dapat banyak komen ya, dibully. Nah sekarang menurut kalian kasus Suri itu analisa kalian tentang tanggapan kalian gitu tentang si Suri ini yang dapat banyak hate comment sampai mengakibatkan bunuh diri, dan solusinya harus seperti apa sih biar gak terjadi hal-hal yang sama seperti yang dialami oleh Suri. Coba persiapkan aja kertasnya di setiap kelompoknya ya, sendiri-sendiri. Lihat si Suli Kita bekas. ke modal Mana tuh? kelompok so jadi gimana? Dibully dia tuh ya Perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki. perempuan Komen apa? Iya, tanggapan kalian tentang kasus Suri itu gimana gitu? Karena kan dia tuh dapat banyak komen nih dari orang-orang. Nah, kalian sebagai Netizen. nah ya kayak gimana sih tanggapan kalian gitu? Ada tuh aku malah lah. Dan kasih solusi gimana biar hal itu tidak terjadi, hal yang seperti yang sekarang. iya lucu Kan sebagai media Islam boleh ibadah tulisnya. semoga Allah perkuat dari mana memberikan kita Perkuat fondasi. suka memperkuat keimanan dan tidak memberikan hinaan. Nah, tulis mempersebar keimanan dan kemudian Mengiraukan hinaan. terus FZRBN. Baik bagi Anda. amin ya Allah, ini mah amin paling serius tuh sih Kemana? ini semoga ketunjuk buat presentasi Metlin Amin ya Allah. amin ya Allah Jujur aja ya Allah. amin banyak UI Amin. Yang minum bisa. Tapi mau kan cicing si Iki mah tadi cicing tadi Juga. nah dia tuh bentuk
Semoga keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan. mendapat kasus dibullying, kasus dihujat. Siber itu sangat tidak bagus. Menghiraukan pemasangan bahkan lama kedua. Stop memperkuat Hikmah. Jangan lupa pakai body note, Robai 2024 ini. dan menghiraukan itu kurang yang buku ya kualitas orang Nah, kurang jadi tunggu sampai artinya jadi buku baju ini kurang seberat di luar. Jadi ya, saya menjalan dia di Bali. Main juga TRI ya. Atau TRI itu saya lihat. Udah? Iya, kata-katanya. Ini beresku. Iya, Iya, mau. presentasi kumpulin. Kumpulin aja. Waktunya udah habis. Oke. Ini gaya itu. Apa? Sudah di eksom. Oh iya. Beneran berapa? Beneran dan menghiraukan tindakan berbosan itu. Saya perubahan istilah bisa lebih tajam dengan Banyak. Gak semua mental orang kuat gitu. ya jadi dia kan 30.000 kalau Jangan curhat juga. Ini mah hujan sapi. Jangan ah. Gina Gina minta tolong. Oh, rapet. Yang satu lagi. Mau Kodimah. Cepeng. Kan 3 kelompok ya? Iya. Oh ini. Astagfirullah. Yang ini panjang banget nenek banget. Oke, sekarang kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Robani juga. Rabani. Oh iya Fauja Robani. Satu fotos. Kasih Ya. aja. Jadi kesimpulannya ada etika Semoga sehat selalu, sukses media terus. sosial, yaitu dengan caranya kita memperkembang keimanan dan menghiraukan tindakan. Mantap. Jadi semuanya ada yang bisa menyimpulkan? Gogot biasanya. Bobot. Ini sih lebih bagus. Tuh. Gogot sih. Ini aja. Ya. Gogot. Jadi teman-teman. Jadi Jupiter usuri. Kita harus selalu bersyukur apa yang kita punya. Terus jangan pernah bully orang lain gitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kendala selama pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, bagus.